Testing. Baik, malam ini kita membahas sedikit tentang konsep KG level ya, yang biasa kita pakai untuk menghitung atau memetakan level-level kritis di chart kita. Mungkin teman-teman pasti bertanya-tanya itu levelnya itu sih bagaimana. Nah, mungkin video ini agak panjang sedikit, tapi saya akan bagi dalam beberapa part nanti. Mungkin untuk part malam ini mungkin cukup dulu dalam waktu 5 menit saja ya, biar tidak terlalu panjang juga durasi videonya. Baik, ini sebenarnya adalah ilmu lama lah. Dulu waktu pas forum Forex Indo masih ada dan sekarang sudah tidak ada lagi. Ada Kak Girs, guru kita Kang Gun menyampaikan sebuah konsep untuk mengukur sebuah gelombang. Konsep ini sangat jauh berbeda ya dengan apa yang ada di luar sana, dan ini menurut saya simple dan cukup cukup berguna lah untuk saya setiap hari melakukan eh, analisa di market. Nah, ini kita baca dulu ya. Setup KG standar deviasi level menggunakan Fibonacci retracement. Artinya ini level-level Fibonacci ini nanti diganti oleh Kanggun di dalam konsepnya ini. Nah, di sini kita bisa baca ini adalah sedikit rahasia yang saya miliki dan saya gunakan bertahun-tahun serta saya simpan sendiri. Subuh ini setelah berpikir cukup lama akhirnya saya putuskan untuk saya bagikan. Jadi ini sebenarnya seperti ilmu rahasia lah kata Kagi. Oke, seperti kita ketahui, perhitungan KG level yang dilakukan dengan menggunakan indikator KG standar deviasi level adalah perhitungan standar deviasi yang dilakukan dengan mengambil nilai high, low, open, dan close pada rentang waktu tertentu serta dengan rentang waktu KG level itu sendiri. Contohnya KG Mondi level digunakan untuk menghitung KG level berdasarkan data HLOC bulan sebelumnya, dan level yang dihasilkan digunakan untuk memprediksi level-level kritis pada periode bulan berikutnya. Pemanfaatan indikator ini bertujuan untuk mengotomatisasi perhitungan level-level kritis. Ya, simpelnya biar kita nggak repot lah, instan lah. Sejauh ini level-level yang dihasilkan cukup akurat dan mampu memprediksi dan memproyeksikan level-level kritis di periode berjalan. Tidak ada yang salah dengan perhitungan yang dilakukan indikator indikator ini, hanya hanya berdasarkan teori KG Wave, penggunaan data yang digunakan kurang tepat. Kurang tepat saya menyebut ya, bukan salah. Nah, di sini KG menjelaskan bahwa dia punya satu alat untuk menghitung ya, namanya KG level. Nah, KG level ini dulunya itu menghitung sebaran data di periode sebelumnya untuk menghitung data di periode berikutnya. Jadi dia mempunyai data, contohnya misalnya di data bulan lalu standar deviasi satunya itu setelah dihitung itu dinilai sekian. Nah, nilai sekian itu digunakan untuk memprediksi level kritis di bulan berikutnya. Nah, dari penjelasan KG ini kita bisa mengambil informasi bahwa kurang tepat cara itu berdasarkan KG wave-nya sendiri. Nah, lanjut ya. Nah, berdasarkan teori KG wave, seharusnya perhitungan standar deviasi itu dilakukan dengan menggunakan data-data yang dimulai dari awal wave dan akhir wave untuk memprediksi dan memproyeksikan level-level kritis pada wave berikutnya. Keterbatasan kemampuan saya dalam programming untuk membuat indikatornya membuat saya tidak mampu membuat level-level ini berdasarkan konsep dasarnya.
Akhirnya, untuk menyederhanakannya, saya melakukan generalisasi dengan hanya menggunakan data-data pada periode tertentu sebelumnya untuk memproyeksikan level-level di periode tertentu yang sedang berlangsung. Nah, lanjut ya. So far, level-level yang dihasilkan KG level ini sangat akurat dan membantu saya dan mungkin Anda yang menggunakannya untuk memprediksi level-level kritis. Nggak tahu deh, di Indonesia sendiri mungkin sedikit yang pakai, tapi saya tahu teman-teman trader di US, Rusia, dan Europe mulai menggunakan ini dan membahas di forum-forum mereka. Ini terbukti dengan ratusan email yang saya terima menanyakan tentang konsep dasar dan perhitungan level-level ini. Yang heran di Indonesia sepi banget, bahkan nggak ada. Kenapa ya? Padahal saya ingin trader Indonesia maju, tapi mungkin kalau saya bule atau orang Rusia mungkin ceritanya bakal lain. Bangsa kita mungkin masih nggak bisa menerima hal baru yang muncul dari bangsanya sendiri. Sungguh memprihatinkan budaya yang ditanamkan penjajah ratusan tahun yang lalu pada kakek nenek kita masih melekat DNA keturunannya. Ah, nah ini kita skip saja ya ini cerita kaki. Nah lanjut, eh, lanjutnya, oke kita lanjut ke topik. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, data-data yang digunakan untuk menghitung level-level standar deviasi dalam indikator KG standar deviasi level seharusnya menggunakan data-data setengah gelombang yang sudah terbentuk untuk memproyeksikan level-level pada setengah gelombang berikutnya. Nah, dari perhitungan sekelompok data ternyata rentang rentang atau jarak standar deviasi satu dan estimasi sebenarnya lebih pendek sedikit dari jarak nilai tertinggi, nilai terendah dan tertinggi. Kalau boleh dikatakan hampir sama lah. Jarak standar deviasi satu dan SD positif satu dari perhitungan-perhitungan yang saya lakukan berkisar di antara 95 sampai 98% dari jarak nilai terendah dan tertinggi. So, melihat ini saya pikir tidak ada salahnya saya memanfaatkan fasilitas Fibonacci retracement yang ada di MetaTrader untuk membuat level-level yang saya inginkan. Berawal dari sinilah saya menggunakan Fibonacci retracement yang saya modifikasi angkanya disesuaikan dengan standar saya untuk menghitung level-level kritis di gelombang yang sedang berjalan. Oke, mungkin penjelasannya itu secara sederhana ya, mungkin kita coba di gelombang yang belum ada KG levelnya ya. Nah, eh, KG di 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 ceritanya itu sebenarnya dia punya alat kemarin itu eh, KGSD level. Nah, KGSD level itu sebenarnya itu menghitung misalnya nih kita punya 60 patang candle lah di sini. Nah, dia ngitung itu SD positif satunya mungkin dari sini, 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 dan sini. Jadi nilai contoh ini nilainya ini mungkin ini satu ya, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Nah, nilai ini semua digunakan KG untuk menghitung di berikutnya, di berikutnya. Nah, di berikutnya ini eh, itu kata kaki itu nggak cocok sebenarnya. Nilai dari belakang ini digunakan untuk menghitung yang di depan. Nah, akhirnya kaki dengan keterbatasannya itu dia menggunakan kalau posisi sebenarnya itu perhitungannya nggak seperti berdasarkan acuan waktu di sini untuk menghitung yang di depan. Nah, Kagi bilang harusnya konsepnya itu sebuah konsep gelombang Kagi itu artinya dia harus mengukur gelombang yang terjadi itu. Jadi misalnya di sini ini gelombang yang terjadi di sini
Ini gimana berubahnya? Jadi gelombang yang terjadi di sini ini yang harus diukur untuk memetakan gelombang-gelombang yang terjadi nanti di depan. Jadi height dan low-nya ini itu untuk mengukur yang terjadi itu di depannya, bukan berdasarkan acuannya. Nah, makanya KG itu menggunakan Fibonacci retracement yang sudah dimodifikasi untuk menghitung sejauh mana sih gelombang ini gelombang aksi turun ini kritisnya itu sampai kemana, di mana sih level-level kritisnya di depan nanti. Nah, itu maksudnya dari penjelasan KG yang ini tadi, yang ini. Nah, ini seharusnya perhitungan standar deviasi itu yang dilakukan dengan menggunakan data-data dimulai dari awal wave dan akhir wave untuk memprediksi dan memprediksikan level-level kritis pada wave berikutnya. Nah, inilah yang coba dipetakan KG dengan menggunakan Fibonacci retracement. Oke, sampai di sini dulu konsepnya. Eh, Besok kita lanjut lagi di video berikutnya kita membahas nilai-nilai di eh, Fibonacci-nya. Terima kasih.